Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriawati dari Unit Kesehatan Lingkungan di Rumah Sakit Hajah Bunda Halimah. Materi yang akan saya sampaikan adalah bagian dari PSG yang telah disampaikan dengan Ibu Lulu yang berkaitan dengan sasaran keselamatan pasien di nomor 5. Saya akan menjelaskan terkait regulasi Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun ataupun disingkat dengan B3 di rumah sakit berkaitan dengan pelayanan keperawatan di rumah sakit. Pengertian dari limbah bahan berbahaya dan beracun adalah sisa suatu kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun karena sifat dan konsentrasinya ataupun jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan lingkungan, dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia. Tujuannya untuk melindungi pasien, pengunjung, karyawan, dan lingkungan dari bahaya-bahaya yang bisa ditimbulkan oleh limbah B3. Proses pengelolaan limbah B3. Alurnya yang pertama, penghasil ataupun ruangan, unit pelayanan, terus pemilahan juga dilakukan di ruangan. Pengangkutan dari ruangan itu dilakukan oleh tim CS dan penyimpanan di TPS serta dilakukan pengangkutan oleh transporter limbah B3. Simbol limbah B3. Jenis limbahnya seperti limbah infeksius, itu warna wadahnya ada warna kuning dan simbolnya infeksius. Limbah benda tajam, kita menggunakan safety box. Terus limbah obat kanker, limbah radiologi, limbah bahan kimia, ataupun limbah yang dihasilkan dari farmasi. Jenis-jenis sampah ataupun jenis-jenis limbah. Yang pertama, sampah non-infeksius. Itu plastiknya dilapisin berwarna hitam, di mana sampah ini yang tidak terkontaminasi dengan darah ataupun cairan tubuh pasien. Misal, plastik, sisa makanan, dibuang setiap per 3/4 penuh ataupun setiap pergantinya si tim CS. Jadi, di unit pelayanan dimohon jika sampahnya sudah 3/4, mohon menghubungi tim CS yang sudah disiapin di ruangannya masing-masing. Selanjutnya, limbah B3 kemasan farmasi ataupun limbah infeksius. Yang pertama, itu ada limbah B3 kemasan farmasi, dibagi menjadi 2, bekas botol obat ataupun vial, dan yang tong sampah yang satunya itu isinya Flabot Infus, obat kadaluarsa, dan yang lainnya. Nah, di sini mohon kepada teman-teman di pelayanan, jika pasiennya sudah pulang tapi cairan infusnya masih ada separuh atau masih ada isinya, itu tolong digunting terlebih dahulu baru dibuang ke dalam tong sampah yang sudah disiapkan. Terus ada sampah infeksius ataupun plastiknya berwarna kuning. Di sini isinya adalah sampah yang terkontaminasi dengan cairan tubuh pasien. Selanjutnya, sampah benda tajam ataupun limbah benda tajam. Di sini kita menggunakan wadah yang tahan tusuk seperti safety box, di mana isinya seperti jarum, needle, dan yang lainnya. Selanjutnya, insenerator limbah B3 ataupun pemusnahan limbah B3. Di sini kita pemusnahan limbah B3 menggunakan pihak ketiga. Nah, insenerator itu sendiri adalah tungku pembakaran yang digunakan untuk pengelolaan limbah padat menjadi materi gas ataupun debu, di mana suhunya itu 800 derajat Celcius sampai dengan 1000 derajat Celcius. Selanjutnya, pengelolaan limbah padat farmasi. Limbah padat farmasi dalam jumlah besar harus dikembalikan kepada distributor.
Sedangkan bila dalam jumlahnya sedikit dan tidak memungkinkan dikembalikan ke distributor, dapat dimusnahkan menggunakan insenerator atau dikelola menggunakan perusahaan pengelolaan B3 atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, pengelolaan limbah kimia. Pengelolaan limbah kimia dalam jumlah kecil maupun besar harus diolah ke perusahaan pengolah limbah B3. Bahan kimia dalam jumlah bentuk cair sebaiknya tidak dibuang ke jaringan pipa pembuangan air limbah karena toksiknya dapat mengganggu proses biologi yang ada di dalam unit IPAL seperti air sabun karena dapat merusak sistem IPAL dan dapat mencemari lingkungan. Nah, diharapkan laundry di rumah sakit itu sebelum airnya dibuang ke IPAL maka harus diolah dulu yang namanya bak grid chamber. Jadi sabunnya diolah dulu di grid chamber. Setelah dilakukan pengolahan, baru airnya dialirkan ke saluran IPAL. Berikutnya Spoolhawk. Spoolhawk adalah tempat untuk membuang kotoran bekas pelayan berupa limbah cair seperti darah dan urin. Tujuannya untuk kegiatan kebersihan ruangan perawatan dengan teknik desinfektan. Diharapkan tidak ada yang membuang limbah benda padat di Spoolhawk karena itu dapat merusak ataupun terjadi penyumbatan ke saluran IPAL. Berikut adalah safety yang digunakan untuk operator di TPS yang menangani limbah B3.